Halo anak-anak Sabtu Ceria Amazing Kids, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Anak-anak, kita ketemu lagi ya dalam ibadah Sabtu Ceria secara online ya. Nggak boleh bosan-bosan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau selama seminggu ini Tuhan, Engkau memberkati kami, melindungi kami, semuanya Tuhan, Engkau menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, berbuah-buah, dan kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai Nabi Nuh ya. Mungkin adik-adik sudah ingat ya, masih ingat ya, Nabi Nuh itu terkenal dengan bahtera ya, dengan bahteranya. Nah, pada zaman itu, pada zaman Nabi Nuh, orang-orang itu makin banyak dan makin jahat. Dan Tuhan ingin menghapuskan mereka semuanya. Mereka yang jahat itu Tuhan akan menghapuskan dari muka bumi ini. Tetapi ada satu orang yang Tuhan berkenan kepadanya, karena orang tersebut Orang tersebut bergaul dengan Tuhan. Orang tersebut itu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Namanya Nuh. Ya, kita biasa menyebut Nabi Nuh ya. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Perahu yang besar itu namanya bahtera ya. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera tersebut harus dibuat dari kayu gofir. Dari kayu apa anak-anak? Kayu gofir ya. Bahteranya itu dibuat dari kayu gofir. Kemudian bahtera itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat ya. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat. Nah, di dalamnya nanti dibuat berpetak-petak, berkamar-kamar ya. Nah, Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak. Namanya yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian 3 orang anaknya ini mempunyai istri. Jadi menantu Nabi Nuh ada 3 orang juga ya. Jadi Nabi Nuh istrinya, 3 orang anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian 3 orang menantunya. Nah, orang-orang tidak ada yang mau membantu Nuh membuat bahtera. Jadi yang membantu hanyalah anak-anaknya Nuh ya. Nih, anak-anak Nuh yang mengerjakan bersama dengan Nuh, membantu Nuh menyelesaikan bahtera. Nuh mengerjakan semuanya itu tepat persis seperti yang Tuhan katakan ya. Ukurannya, bahannya, semuanya persis seperti yang Tuhan katakan. Dia buat. Akhirnya bahtera itu selesai. Nah, orang-orang yang gak mau membantu itu semua heran. Kenapa ya Nabi Nuh membuat bahtera di tempat, di bukit, di atas bukit yang jauh dari air sungai maupun air laut ya.
Setelah selesai, Tuhan menyuruh Nabi Nuh beserta 3 anaknya dan 3 istri anaknya, Nuh istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya masuk ke dalam bahtera. Nah, terus Tuhan juga berkata bahwa Nuh juga harus membawa binatang, ya. Binatang itu binatang ternak masing-masing berapa? 7 pasang, sedangkan binatang-binatang yang lain itu 1 pasang. Ya, 1 pasang jantan dan betina. 7 pasang itu juga 7 jantan, 7 betina. Burung-burung juga 7 pasang, ya. Jadi semua dimasukkan dalam bahtera. Nuh disuruh oleh Tuhan memasukkan semua binatang-binatang, juga apa yang dimasukkan? Bahan makanan untuk keluarga Nuh dan untuk semua hewan yang masuk bahtera. Semua dipersiapkan makanannya karena Tuhan akan menghukum bumi dengan air bah, ya. Setelah semua masuk 7 hari kemudian, Tuhan mulai menurunkan hujan yang sangat lebat. Dari mana-mana air mengalir banyak sekali, ya. Hujan lebat selama 40 hari. Ingat-ingat ya, 40 hari lamanya hujan lebat. Nah, bahtera yang tadi ada di atas bukit akhirnya bisa mengambang di atas air, ya. Seisi bahtera itu aman di dalam bahtera, ya. Nih, bahteranya mulai apa? Mulai terangkat dari atas bukit. Mulai seperti berlayar naik kapal, ya. Nah, yang di dalam bahtera semua binatang-binatang, Nuh istrinya dan 3 anaknya dan 3 menantunya selamat, ya, di dalam bahtera. Binatang-binatang itu dipelihara, diberi makan semuanya, ya. Sampai suatu hari bahteranya berhenti di atas bukit atau pegunungan Ararat. Nama pegunungannya Pegunungan Ararat, ya. Tuh, berhenti. Tapi Nabi Nuh beserta keluarganya dan semua hewan-hewan yang ada belum bisa keluar karena bumi masih dipenuhi dengan air, ya. Jadi yang ada di dalam bahtera 8 orang, yaitu keluarga Nuh dan semua binatang-binatang yang dibawa, ya. Ada 7 pasang hewan-hewan ternak dan burung-burung juga 7 pasang. Kemudian hewan-hewan yang lain masing-masing 1 pasang, ya, 2-2, ya. Nah, airnya masih banyak. Orang-orang di bumi semuanya yang lain mati, ya. Tuhan menghukum orang-orang jahat tersebut. Hingga suatu hari Nabi Nuh memeriksa apakah air sudah surut. Dia melepaskan seekor burung gagak. Burung gagaknya pergi balik lagi ke bahtera, pergi balik lagi ke bahtera. Kenapa begitu? Karena bumi masih diliputi dengan air. Setelah burung gagak tidak kembali lagi, akhirnya Nabi Nuh melepaskan seekor merpati. Nah, merpatinya kembali lagi dengan membawa ranting pohon, ada daunnya, ya. Nih, ya, di bawah, ya. Berarti pohon-pohon, pucuk-pucuk pohon sudah kelihatan, airnya sudah makin surut. Nah, setelah akhirnya benar-benar surut, Tuhan menyuruh Nuh membuka bahteranya. Bahtera dibuka. Mereka berdelapan, 8 orang yang selamat ini keluar dari bahtera. Mereka lihat, tengok kanan kiri, ke sana kemari, tidak ada 1 orang pun.
karena semua orang jahat yang tidak mau menyembah Tuhan lagi, perbuatannya tidak baik, semuanya mati ya. Kemudian Tuhan menyuruh Nuh mengeluarkan semua hewan-hewan yang dibawa itu semuanya dikeluarkan. Nah, mereka berbondong-bondong keluar dari bahtera ya. Kemudian Nuh membuat mezbah untuk korban bakaran kepada Tuhan, kepada Allah. Nuh mengucap syukur dengan korban bakaran. Nah, pada saat itu kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh dan kepada umat manusia bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan air bah seperti yang terjadi pada zaman Nuh itu. Jadi Tuhan memberikan tanda. Perjanjian Tuhan tersebut diberikan tanda dengan apa? Pelangi ya, dengan pelangi. Pelangi, tahu kan anak-anak pelangi? Pelangi ada 7 warna, ada 7 spektrum warna ya. Ada 7 warna, itu adalah tanda dari perjanjian Tuhan dengan Nuh dan dengan umat manusia. Nah, kalau kita lihat setelah hujan lebat ada matahari terbit, matahari kembali bersinar, biasanya kita sering melihat ada pelangi ya. Pelangi itu 7 warna, merah, jingga, meji ya, mejiku hibiniu, 7 warna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya. Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya. Itu adalah pelangi. Jadi pelangi ada 7 warna, tidak seperti lagu itu ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kalau cuma hanya merah, kuning, hijau 3 warna, itu seperti lampu lalu lintas di perempatan ya. Jadi yang sebenarnya itu warna pelangi ada 7 warna ya. Itu. Baiklah, sekarang kita akan ayat hafalan ya. Jadi ayat hafalannya nanti kalian hafalkan, kemudian direkam di videonya dikirimkan kepada Tante Lina atau Tante Nova. Jadi ayat hafalannya terdapat di Yesaya 55 ayat 8. Yuk kita ayat hafalan ya. Ini Yesaya 55 ayat 8. Oke. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Oke, itu ya ayat hafalannya. Kemudian kreativitasnya untuk kelas Nazaret dan kelas Kapernaum, kalian menggambar pelangi ya. Pelangi kalian gambar. Dibikin dulu garisnya. Garis melengkung ya, 8 buah garisnya melengkung itu 8 buah. Kemudian diisi warnanya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu ya. 7 warna. Itu ya. Itu tugas kreativitas untuk anak kelas Nazaret dan Kapernaum. Kemudian untuk kelas Bethlehem dan Getsemani itu kuis ya. Kuis. Pertanyaannya yang pertama, nanti itu jawabannya juga pakai video, kemudian videonya dikirimkan ke Tante Lina atau Tante Nova juga ya. Jadi yang pertama, siapa nama anak-anak dari Nabi Nuh? Tadi ada berapa orang? 3 orang ya. Siapa nama anak-anak itu? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, hujan turun berapa lama? Berapa hari ya? Hujan turun berapa hari? Tadi Tante Maria udah sebutkan ya. Yang kedua itu. Yang ketiga,
berapa orang yang selamat dari air bah? Berapa orang? Semuanya ya. Berapa orang yang selamat dari air bah? Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, Bahtera berhenti di pegunungan apa? Nama pegunungannya. Bahtera berhenti di pegunungan apa nama pegunungannya? Tadi Tante juga udah sebutkan. Oke, pertanyaan yang kelima. Perjanjian Allah dengan Nuh dan umat manusia ditandai dengan apa? Ya, apa namanya tadi? Yang 7 warna. Yang melengkung 7 warna, ya. Itu aja dibuat videonya, kemudian dikirimkan ke Tante Nova atau Tante Ina. Ya, itu aja. Yuk, kita sebelum menyelesaikan pertemuan kita pada sore hari ini, kita menyanyi dulu ya. Tahu kan lagunya Nabi Nuh? Yuk. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, yuk kita akhiri, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan kalian, tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, sore hari ini kami sudah belajar Tuhan, bahwa rencanamu adalah rencana yang terindah untuk kami semua. Seperti rencanamu untuk Nuh dan keluarganya. Tuhan Yesus, kami juga memegang janjimu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan memusnahkan seluruh bumi ini dengan air bah lagi. Dan Engkau telah memberikan tandanya berupa pelangi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar Tuhan untuk selalu melakukan Tuhan apa kehendak yang Engkau berikan buat kami. Apa kehendak-Mu Tuhan? Rencana-rencanamu adalah rencana yang terindah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan belajar Tuhan untuk taat kepadamu. Belajar untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Belajar selalu untuk membaca firman Tuhan. Belajar untuk selalu berdoa Tuhan. Berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan belajar untuk menyembah-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu Tuhan. Memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, teman-teman sekolah maupun teman-teman Sabtu Ceria. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, kita berpisah ya. Ketemu lagi Sabtu depan ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap setia, tetap berdoa, tetap melakukan semua perintah Tuhan. Bye-bye.